Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini, jangan hanya mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Zakaria 7 ayat 13, kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Saudara terkasih, tidak enak rasanya bila kita ada di dalam situasi kesepian di tengah-tengah keramaian. Ada begitu banyak orang di sekitar kita, tetapi justru seolah-olah kita ada dalam keadaan sendirian, seperti tidak ada yang mau peduli pada kita. Padahal mungkin kita adalah orang yang tidak mau peduli dengan orang lain, sehingga orang lain pun tidak peduli dengan kita. Kita hanya mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, teks yang tadi kita baca, kita melihat begitu banyak umat Israel tidak mau mendengar. Mereka tidak mau mengerti, tidak mau mentaati apa yang difirmankan Allah melalui para nabinya. Tetap saja mereka menindas orang-orang sebangsanya, para anak yatim, para janda, orang miskin, serta mereka yang tidak berdaya. Mereka yang menindas tidak mau taat pada otoritas tertinggi, yaitu firman Allah. Mereka sangat bebal dan tidak bisa mengerti, sehingga mereka lalai atau tidak memperdulikan Allah. Keadaan yang demikian sungguh sebuah bencana, karena Allah pun menghakimi mereka dengan berbuat demikian, dengan cara tidak mau mendengar pada waktu mereka memanggil dan berseru meminta tolong. Tuhan membiarkan mereka seolah-olah tidak peduli. Kalau Allah yang penuh otoritas tidak mau mereka dengarkan, lalu pada siapa mereka mau mendengar? Sedang raja saja mereka tidak punya karena dijajah bangsa lain. Saudara terkasih, pertanyaan yang sama pada kita hari ini. Apakah kita adalah orang yang sama? Seorang yang hanya mau didengar tetapi tidak mau mendengar apa yang Allah perintahkan. Kita mau Allah melakukan sesuatu bagi kita, tetapi kita justru tidak mau melakukan yang diperintahkan Allah kepada kita. Kita hanya mau berkat Allah dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Berdoa pada Allah minta kesembuhan, dan setelah sembuh kita justru melalaikan Allah, misalnya tidak mau datang ke gereja untuk beribadah bersama. Tuhan mungkin mengirim pertolongan bagi kita melalui orang lain, tetapi kita begitu egois tidak mau melakukan sesuatu untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Kita justru menjadi pusat dan bukan Allah. Kita menjadi titik sentral dan bukan Allah. Kita menjadi tuan bagi diri kita dan bukan Allah. Sungguh mengerikan sekali hidup seperti itu. Bukankah sebenarnya kita tidak bisa hidup tanpa Allah? Kita bisa melakukan sesuatu itu karena Allah. Ia yang membuat kita berhasil. Atas seizin Dia kita hidup dan bisa melakukan segala sesuatu. Ia yang memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan menghadapi apapun ketika kita hidup, termasuk menghadapi persoalan dan pergumulan hidup. Mari kita belajar bagaimana Kristus ketika hidup di dalam dunia yang terus taat akan misi dari Allah. Ia dekat dengan Allah. Dia melekat dengan Bapanya. Walaupun penderitaan yang amat sangat dan hebat, ia harus ditinggalkan Bapanya. Ia tetap taat. Ia tetap mendengar suara Bapanya. Kita ingat bukan peristiwa salib. Ia mengatakan, "Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia memang dipanggil untuk mati menjalankan
mengisi. Ia hadapi itu dengan bergantung penuh kepada Bapanya. Terbukti bahwa ia menyerahkan segala sesuatunya menjadi kehendak Bapa. Kini, panggilan yang sama kepada kita dari Allah. Jangan pernah melarikan diri dan tidak mau dengar panggilannya. Kita akan sangat menderita karena ketidaktaatan kita kepada Allah. Jadi taatlah akan panggilan Allah dan lakukan firman-Nya. Jangan hanya mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.